Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bizikrihi tatmainul qulub, wa bifadlihi wa rahmatihi taghfiru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan kita pun mampu memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal sholih dalam rangka memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Dan artinya pula Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak taubat dalam rangka menghapus dosa-dosa besar yang terlanjur kita melakukannya. Karena dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan cara taubat. Adapun ayat yang sampai kepada kita, innal hasanati yubhibna syai'ati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya amal-amal sholih akan menghapus kesalahan atau dosa. Itu hanya dosa-dosa kecil saja. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan cara taubat. Dan perlu kita pahamkan kembali, surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk pendosa. Artinya surga yang disediakan Allah untuk orang-orang yang sudah bersih dari dosa, baik bersih disebabkan tobat ketika hidup di dunia, ataupun dosa-dosanya bersih disebabkan dibakar oleh api neraka. Maka jangan heran nanti di surga akan banyak orang-orang yang pernah masuk terlebih dahulu ke neraka karena mati membawa dosa yang begitu besar dan begitu banyak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sholat, setelah dicari, bahkan bisa dikatakan diteliti, ternyata tidak ada satu ayat pun di Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat. Tidak pernah saya temukan satu ayat pun dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggunakan kalimat iqamah wa aqimus sholata.
bukan waf'alus sholata, lakukanlah oleh kalian sholat, tetapi menggunakan kalimat iqamah. Wa aqimus sholata, dirikan, tegakkan oleh kalian sholat. Tentu sangat berbeda mendirikan sholat dengan melakukan sholat. Orang yang melakukan sholat belum tentu orang itu dikatakan muqimus sholat, belum tentu orang itu dikatakan menegakkan sholat. Tetapi orang yang mendirikan atau menegakkan sholat sudah barang pasti berangkat dari melakukan sholat. Jadi melakukan sholat belum tentu menegakkan sholat. Menegakkan sholat pasti melakukan sholat. Maka karena demikian adanya, maka pantas kalimat sholat sering digandengkan dengan beberapa kata sifat sebagai akibat. Ada yang disebut sholatun makbulatun, sholat makbulah, sholat yang diterima. Ada juga kata sifat yang sebaliknya, sholatun ghairu makbulatin, sholat yang tidak diterima. Ada juga sebutan kata sifat sholatun sihatun, sholat yang syah. Ada juga sebaliknya, sholatun ghairu sihatin, sholat yang tidak sah. Itulah kata sifat yang sering digandengkan kepada kalimat sholat. Ada sholat yang diterima, ada sholat yang tidak diterima. Ada sholat yang sah, ada sholat yang tidak sah. Tentunya dapat kita pahami secara logika fikih, sholat yang sah belum tentu diterima, tapi sholat yang diterima pasti berangkat dari sholat yang sah. Pada kesempatan khutbah Jumat singkat ini, kita akan membahas sholatul munfaridi khalfas shafi. Sholatul munfarid, sholat sendirian di belakang shaf. Tentunya judul ini berkaitan dengan sholat berjamaah, bukan sholat sendirian. Karena pada dasarnya sholat sendirian di belakang shaf, ada yang memahamkan sholatnya katanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ada pendapat yang lain berpendapat sholatnya tidak sah, berarti harus diulang. Ini kan sangat ta'arud, sangat bertentangan dua pendapat ini. Ini penting kita bahas. Ada yang menganggap sah tapi tidak dapat pahala berjamaah. Justru pendapat yang lain ada yang tidak menganggap sah ketika sholat sendirian di belakang shaf. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dua hadis yang akan saya sampaikan. Yang pertama, rawahu Ahmadu wa Ibnu Majahin. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. An Ali ibni Shibyana radhiyallahu anhu qala, dari Ali, yaitu anaknya Shibyan, semoga Allah meridhoinya, qala, dia pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan, pernah melihat seorang laki-laki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat seorang laki-laki yusolli khalfas shafi wahdahu, yang laki-laki tersebut sholat sendirian di belakang shaf. Sebagai gambaran, barangkali shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga sendirian di belakang shaf. Pawakopa Rasulullah SAW. Maka ketika beliau melihat seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang shaf, wakopa,
beliau diam menunggu hatta insorofa rojulu, sampai laki-laki itu insiro, selesai sholat. Ketika laki-laki yang sholat di belakang saf sendirian selesai dari sholatnya, faqala, Rasul berkata kepada laki-laki itu, istaqbil sholatakan, ulang sholat kamu. Saya rasa dengan kata kerja bentuk perintah yang diucapkan oleh Nabi, istaqbil, ulang sholat kamu, ini harusnya sudah dapat kita pahami bahwa sholat sendirian di belakang saf tidak sah. Buktinya Nabi SAW menyuruh mengulang kepada laki-laki itu. Bahkan Nabi meneruskan perkataannya, la sholata, tidak sah sama sekali sholatnya, li munfaridin khalfas shaf, bagi orang yang sendirian di belakang saf. Ini hati-hati nih, ketika sholat berjamaah jangan memaksakan sholat sendirian di belakang saf, karena sholatnya tidak akan sah. Mari kita perhatikan hadis yang kedua. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. An Wabisah bin Ma'badin al-Juhni, dari Wabisah yaitu anaknya Ma'bad al-Juhni radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau absara rajulan khalfa safi wahdah. Matan hadisnya, konten hadisnya agak mirip dengan hadis yang pertama. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat di belakang saf sendirian. Kemudian apa kata beliau? Fa'amarahu an yu'idas sholata. Nabi memerintahkan kepada laki-laki itu an yu'idas sholat, untuk mengulang sholat. Jelaslah berdasarkan dua hadis ini, sholat sendirian di belakang saf tidak sah. Oleh karena itu, ketika kita masbuk di dalam sholat berjamaah, kita datang ke dalam masjid, orang-orang sedang berdiri, imam sedang berdiri, saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga sendirian. Jangan kita berteman dengan yang sendirian itu, karena yang sendirian itu bukan sedang sholat, tapi sedang berdiri seperti berdirinya orang sholat. Ketika kita berteman dengan orang sendirian itu, maka kita pun tidak akan sah sholatnya, karena orang itu bukan sedang sholat, tapi sedang berdiri seperti berdirinya sholat. Oleh karena itu, mohon maaf, hati-hati ketika sholat berjamaah, jangan sendirian di belakang saf. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Berdasarkan dua hadis yang disampaikan pada khutbah yang pertama, ini sangat jelas bagi kita bahwa orang yang sholat sendirian di belakang saf itu tidak sah. Jadi saya ulang, ketika kita menemukan kondisi kita masbuk di belakang saf hanya sendirian, kita jangan menemaninya, karena orang itu bukan sedang sholat, karena tidak sah sholatnya, tapi orang itu sedang berdiri seperti berdirinya orang sholat. Sebut saja orang yang sendirian di belakang saf itu si A namanya. Ketika si B masuk menemani si A yang sendirian, tetap si A dan si B tidak akan sah sholatnya, karena si B sholat berdua bukan dengan orang yang sedang sholat, tapi dengan orang yang sedang berdiri.
Lantas bagaimana solusinya? Ketika kita melihat safnya penuh atau saf terakhir hanya satu orang, kata Nabi, daholta mahu, kamu masuk kepada saf yang penuh kalau memungkinkan ada celah-celah untuk masuk. Tetapi tentunya kalau safnya rapat tidak mungkin masuk. Maka solusi yang kedua, awij tarorta, kamu menarik. Kalau kita barangkali jangan menariklah, noel gitu, menoel saudara kita yang ada di saf terakhir. Tentu yang ditowel jangan yang pojok kanan atau pojok kiri, yang ditowel yang ada di tengah-tengah. Karena yang namanya sholat berjamaah, wasitul imam, mesti nyenter dengan imam. Ketika mengambil yang kiri nanti dibawa ke tengah, nantinya terlalu jauh. Maka toel yang tengah. Mudah-mudahan paham tentang keilmuan, mundur. Berarti berdua nanti di belakang. Ternyata di toel tedaik mundur, noel di nulaina. Ternyata tedaik mundur, noel di sampai 3 mah, yang di tengah. Ketika tidak ada yang mau mundur apapun penyebabnya, jangan memaksakan sholat sendirian di belakang saf. Lantas bagaimana solusinya? Tunggu, barangkali terlihat ada yang sedang wudhu, kita menunggu. Atau ada yang sedang berjalan menuju ke masjid, kita tunggu supaya tidak sendirian di belakang saf. Tetapi ternyata yang wudhu tidak ada, yang berjalan pun tidak ada, maka kita sholat munfarid saja di belakang, sholat sendirian saja. Jangan memaksakan berjamaah di belakang saf sendirian, karena akibatnya bukan sholatnya tidak diterima, tapi sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, jangan ada harapan diterima. Sholat yang sah saja belum tentu diterima selama tidak memenuhi syarat makbulatil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Syartu makbulatil ibadati isnatani, syarat diterima ibadah itu hanya 2. Yang pertama as-shawab, benar. Benar dalam artian sholat kita benar sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan Rasul. Syarat yang kedua ibadah itu diterima al-ikhlas, mesti ikhlas. Artinya saya ulang, mohon maaf, yang sah saja belum tentu diterima. Sholat di belakang saf jangan mengharapkan diterima, sah gitu. Artinya hati-hati ketika sholat berjamaah, jangan memaksakan sendirian di belakang saf. Itu saja barangkali khutbah Jumat singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.